dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya semua kita yang ada dalam ruangan ini kabarnya kabar luar biasa. Amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sehingga apapun goncangan, apapun tekanan, saya percaya saudara dan saya tetap hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, siang hari ini saya akan membagikan topik ini. Kalau nggak salah sih udah bulan lalu sebenarnya. Tapi karena sikon keadaan, karena memang di setiap minggu ketiga itu di tahun dimensi yang baru, Bapak Gembala kita menyediakan topik-topik untuk kami bawakan, untuk dibagikan kepada jemaat Tapi saudaraku, ketika masuk bulan Februari, Papi bilang, tolong siapa kalau bisa bawakan tema ini. Dan saya waktu itu pas saya teduh, saya dapat firman Tuhan ini, dan langsung saya ngomong ke Papi sebelum masuk bulan ini sebelum masuk bulan Maret. Sesudah saya WhatsApp, saya mikir lagi, aduh salah nih. Soalnya saya belum tahu nih visi ini apa gitu. Nanti nggak nyambung khotbahnya, terus gimana gitu kan. Tetapi puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Amin. Dia tahu yang kita butuhkan. Nah, saudara, saya akan melanjutkan. Saya akan bawa kita fokus belajar bersama-sama pada pagi hari ini tentang apa yang sudah dibagikan oleh Bapak Pembina kita, bahwa mari di tengah-tengah keadaan hari-hari ini, jangan sampai fokus kita beralih. Jangan sampai yang di mata kita cuma corona, virus, kan? Tetapi biarlah saudaraku, kita terus pikiran kita, betul saudara dan saya harus berhikmat, berjaga-jaga. Tetapi jangan sampai kita jalan sedikit, ingat corona, jalan sedikit, itu yang dipikir. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pesan Bapak Pembina bahwa biar ini kita menyadari bahwa situasi hari-hari ini itu sebenarnya Tuhan tuh sedang apa? Memanggil umatnya untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Bukan mendatangkan malapetaka, bukan mendatangkan persoalan. Saudara, Tuhan membuktikan hari-hari ini bahwa betapa apa yang dikejar-kejar manusia, apa itu? Kekayaan tidak dapat menolong mereka, Uang tidak dapat menolong saudaraku, Begitu mana saya lihat mungkin yang stres hari-hari ini orang yang punya uang banyak, Pak Mau diapain ini uang? Saya kemarin kaget juga lihat di YouTube, saya nggak tahu betul apa enggak. Katanya itu uang kertas itu ada yang sudah nggak mau, karena perpindahan kan dari tangan ke tangan gitu loh. Aduh, dan nanti itu ada masanya itu sudah nggak pakai lagi bayar pakai uang. Nah, tapi semua itu kan ada dalam firman Tuhan, saudaraku Kalau saudara dikom, saudara akan belajar ada waktunya masa kesusahan terjadi. Siapa-siapa yang tidak memakai tanda 66 entah di tangan dan di dahi tidak bisa membeli apa-apa. Nah, jadi mulai ini pelan-pelan sehingga saudaraku di sini, mari kita mengerti bahwa situasi yang terjadi, Tuhan sedang mau bagaimana kita umatnya meresponi supaya kita bangkit dan mempersiapkan hidup kita untuk apa? Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kedatangan Tuhan saudaraku ini kita tidak seorang pun yang tahu. Tapi saya percaya Alkitab begitu gamblang menjelaskan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga saya mau setiap kita fokus dan berjaga-jaga. Nah, pesan Tuhan supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, tentu di sini kalau saudaraku di sini kita mau menjadi segambar serupa dengan Kristus, ada proses yang perlu saudara dan saya lakukan. Amin. Tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, bagaimana Pak Niko bilang, mari di tengah-tengah goncangan, mari kita fokus membangun saudara? Membangun membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu berbicara dua. Saya ulang sedikit karena saya lihat banyak wajah-wajah yang tidak hadir minggu kemarin. Berbicara tentang rumah Tuhan ada dua. Yang pertama itu adalah diri kita sendiri. Amin.
Karena jelas sekali dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Jadi saudara, ketika kita berbicara rumah Tuhan, itu lebih berbicara kepada pribadi kita sebagai gereja Tuhan di mana Roh Allah berdiam dalam setiap kita. Amin. Sehingga kita perlu menjaga hidup kita. Ini ketika saudara percaya Yesus, firman Tuhan berkata bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi Yesus sudah membeli kita dengan harga yang lunas. Dia bayar kita dengan darahnya yang mahal, sehingga saudara tahu hidupmu dan hidupku bukan suka-suka gue lagi. Amin. Tetapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah membeli kita dengan darahnya sehingga kita menjadi miliknya, saudaraku. Nah, jadi kita fokus membangun diri kita lebih dulu. Karena saya percaya orang yang membangun dirinya, ya, membangun manusia rohaninya, pasti yang kedua, yaitu membangun gereja di mana kita tempat itu berada, pasti dia partisipasi. Amin. Nah, mungkin orang yang cinta Tuhan tega melihat gedung ini ambruk, misalnya, bukan ambruk, tega melihat tempat ini kacau balau lah misalnya. Saudara punya rumah, kita punya rumah ya. Saya percaya kalau itu milik kita, waduh, disayang apa ya? Dibersihkan apa enggak? Dibersihkan, lecet sedikit, cepat-cepat panggil tukang. Itu karena kita sayang. Nah sama saudara, tempat ini juga adalah, ya, ini rumahnya Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, ya saya percaya kita akan jaga tempat ini bersama-sama. Amin. Nah, jadi saudaraku, itu yang kedua, bagaimana saudara dan saya, ya, kita fokus membangun hidup kita sebagai gereja Tuhan. Dan mari saudara saya ajak semua kita berpartisipasi untuk terus menjaga rumah Tuhan di lantai 6 ini, di mana kita beribadah bersama-sama. Yang semau katakan amin. Nah, puji Tuhan. Nah, saudara, mari saudaraku, ketika kita berbicara tentang rumah, ya, rumah diri kita, saudara, kalau ada sebuah gedung mau dibangun, yang pertama diperhatikan dulu apanya? Ya, mungkin baru berapa yang membangun, mungkin yang lain belum ya, jadi belum tahu ya. Jadi yang pertama dipikirkan, diperhatikan dulu adalah fondasinya. Ya, itu harus dibangun dulu, ya. Saudaraku, nah ini berbicara, saudaraku, bagaimana saudara dan saya, kita memulai, sebelum kita membangun naik, ya, kita perlu dulu membangun fondasi hidup kita. Ya, tentu yang pertama kita harus taruh hidup kita di atas fondasi batu karang yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu segala-galanya. Nah, karena hanya Yesus yang tidak bisa digoyahkan, saudaraku. Kalau kita bangun hidup kita di atas kesuksesan, itu bisa goyah. Kita bangun hidup kita di atas uang. Nah, hari-hari ini sudah terbukti. Sehingga jangan ada yang mau lagi dibodohi dengan iblis, menaruh kepercayaan hidupmu kepada kekayaan. Amin. Nah, jadi saudara di sini, bagaimana kita menjaga hati kita dari apa? Saya akan fokus kepada, ya, lepas dari kepahitan. Nah, mari coba kita buka, ya, di dalam Ibrani 12 ayat 15. Di sini kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, jadi saudara, kita semua tahu bahwa kepahitan ini dari dasar kata pahit. Apa itu pahit? Ya, lawan dari manis, ya. Ya, jadi ya itu jelas. Yang namanya pahit, ya pahit, lawan dari kata manis. Nah, jadi saudaraku di sini, kata pahit di sini, saudaraku, ini gambaran dari apa? Mungkin itu adalah berbicara tentang kejadian-kejadian yang tidak sepantasnya kita alami.
Ya, sehingga kita mengakibatkan hati kita menjadi pahit. Ya, misalnya ada yang dihianati, ya, dikecewakan, apalagi ditipu, apalagi diputuskan pacar, ya, apalagi ya direndahkan, dihina, bahkan juga bisa dari pergumulan hidup yang begitu berat, ya Pak ya. Seringkali tekanan masalah pergumulan hidup yang berat. Misalnya kita kecil harusnya kita main, tetapi kita udah kerja keras ya, menghidupi keluarga. Banyak itu yang anak-anak tumbuh hatinya menjadi pahit. Ya, nah, jadi saudara di sini firman Tuhan kita baca pagi hari ini jelas dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi akar yang pahit ini saudaraku, firman Tuhan berkata jangan tumbuh. Jadi ada dua hal, bisa kita membiarkan tumbuh atau bisa kita tidak membiarkan tumbuh, ya Pak ya. Nah, ini keputusan di dalam setiap kita. Nah, saudaraku di sini, kepahitan ini kalau saya coba baca di dalam tunggu ya, ayat 15, kalau terjemahan yang bahasa Indonesia masa kini itu saudaraku itu lebih keras. Dia bilang begini, jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah, supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian, sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Wow. Jadi dia di sini menyebut akar pahit itu tumbuhan yang beracun. Jadi saudaraku, ketika hati kita ada kepahitan, ya, bisa bayangkan saudaraku, kemana-mana kita membawa racun. Ya, kita bisa mematikan banyak hal. Mungkin ini lebih parah dari corona. Ya, karena kalau corona kan paling tuh menular ke manusia. Tapi kalau ada kepahitan, itu piring tuh bisa jadi kena, terbang kan? Atau pintu bisa pam. Ya, itu dari mana itu? Dari kepahitan. Atau apa lagi? Kucing bisa ditendang. Nah, jadi ini saya pikir nih, kalau orang ada kepahitan, ini lebih parah dari dia terkena corona, saudara. Ya, jadi kita jangan sampai kita, ya udahlah, saya nggak kena corona, tapi mari pagi hari ini kita, saudara dan saya, jangan sampai kita bawa sesuatu yang beracun. Nah, dan ini harus kita bereskan. Amin. Karena kita percaya, justru itulah saudara dan saya datang ke tempat ini. Di ruangan ini tidak ada penghakiman. Saudara dan saya datang untuk diajar dan diubahkan oleh firman Tuhan. Amin. Ayo beri tepuk tangan dulu buat Tuhan ya, nggak usah tegang-tegang. Nah, jadi saudara di sini, ketika kita berbicara akar pahit, ya, saudaraku di sini apa ciri-ciri akar? Ya, saya nggak usah lihat toge ya, tapi karena saya mau kita melihat kepada perumpamaan yang sering dipakai Tuhan Yesus kan di dalam firman Tuhan itu pohon. Ya, kita ambil aja lah pohon mangga. Nah, yang pertama ciri dari akar itu apa? Ada yang tahu? Akar itu pertama tidak kelihatan. Ya Pak ya? Iya. Dia tersembunyi di dalam. Nah, dan tetapi saudaraku di sini, kita tahu bahwa dia tersembunyi, tetapi kita tahu bahwa kekuatannya besar sekali. Ya Pak ya? Nah, akar itu sekalipun dia tidak nampak keluar, ya mungkin saudara cuma bisa lihat batangnya, lihat buahnya, lihat apalagi rantingnya. Tetapi tahukah kita bahwa pohon itu bisa ada daun, bisa ada buah karena ada akar yang menopang. Ya, nah jadi saudaraku, betapa besar kekuatan akar ini. Nah, begitupun kalau yang ada kita simpan, ya, adalah akar pahit, bisa bayangkan saudaraku, yang keluar itu begitu besar kekuatannya yang bisa
membawa banyak hal-hal yang negatif terjadi. Nah, sehingga bagaimana kita mau membangun rohani kita, kita mau membangun rumah Tuhan yaitu diri kita, kalau di dalam kita ini ada akar yang gak beres, gak bisa saudaraku, ya. Jadi itu harus kita bereskan. Karena seringkali ya, ada orang yang kelihatannya baik, ramah, senyum-senyum sama kita, tapi sesungguhnya dia ada akar pahit dengan kita. Pernah punya pengalaman? Siapa yang pernah akar pahit sama seseorang? Wah, puji Tuhan, ada yang jujur, ya. Nah, jadi saudara, ini ada kesaksian pribadi ya. Karena saya nggak punya, saya selalu kalau saya mau khotbah itu kesaksian itu dari pengalaman apa yang saya alami dengan Tuhan. Karena saya percaya ya khotbah itu bukanlah sesuatu yang jauh-jauh yang tidak kita bisa praktik dan alami, tetapi sesuatu yang sudah kita alami dan kita mengalami kemenangan, itulah yang kita bagikan. Amin. Nah, saudaraku, saya mau cerita ini, saya berharap teman saya nggak sakit hati, karena waktu kami selesaikan, kami sudah saling mendoakan dan tidak ada lagi apa-apa. Tapi kalau hari ini masih disimpan, ya mungkin sebentar perlu dibaptis lagi. Nah, ceritanya ya maksudnya gitu ya. Jadi saudaraku, ya suatu hari ada teman saya ngomong ke saya, "Yuk, itu dia ada kepahitan sama kamu." Saya kaget, kepahitan apa gitu ya. Terus saudaraku, saya ingat-ingat apa ya. Saya udahlah, daripada apa-apa, ayo ketemuan. Nah, begitu saya ketemu saudaraku, saya tanya masalahnya apa. Waduh, itu ternyata masalah itu udah tahunan saudaraku, udah lewat gitu. Jadi saya nggak mungkin ingat lagi ya. Nah, jadi perkataan saya tanya itu masalahnya di mana? Apa yang membuat kamu kepahitan dengan saya? Dia itu masalah perkataan saya. Nah, jadi saudaraku ya waktu itu kami selesaikan, saya bilang ya saya minta maaf. Mungkin itu tanpa sadar saya, karena alasan yang kamu kasih tahu ke saya, kalau saya dalam keadaan yang berpikiran waras, tidak mungkin aku mengajarkan seperti begitu. Justru saya nggak setuju orang berbuat begitu. Masa aku mau suruh, ya? Masa aku sendiri yang mau berkatakan itu sesuatu yang seperti begitu. Nah, akhirnya kita selesaikan saudaraku. Nah, apa yang saya mau katakan di sini, saya pulang tuh saya merenung, saya malu sendiri. Saya bilang, ya ampun, saya tuh nggak ngerti loh. Kalau anak ini kepahitan dengan saya, padahal kami seru sama-sama. Sering dia kasih saya makan, saudaraku, ya. Diberkati saya, ya. Bahkan sering juga saudaraku saya minta makan, saudara, masa apa ya, gitu. Senyum manis, tapi saya nggak sadar kalau dia ternyata ada kecewa dengan saya, saudaraku. Nah, jadi saudara, apa yang saya mau katakan di sini bahwa kepahitan itu, akar pahit itu tersembunyi, ya. Tetapi saudaraku di sini ada kalanya saudaraku di sini. Akibatnya itu ya di luar, ya, membuat kita, hubungan kita dengan orang jadi tidak baik. Nah, sehingga saya mau saudara di sini belajar, mari jangan sampai kita simpan yang namanya akar pahit ini. Karena setelah saya renungkan, ada 3 sikap orang yang sedang kepahitan. Yang pertama adalah ditutupi, ya, seperti mungkin tadi kesaksian tadi ya. Saya nggak ngerti loh. Ya, itu bertahun-tahun perkataan saya dia simpan. Saya bilang begini, ya ampun betapa tersiksanya kamu. Setiap minggu lihat saya dari menara doa, saya sudah di depan, belum ibadah saya bolak-balik ke sana kemari. Dan saya tahu kalau kita kepahitan dengan seseorang, jangankan lihat dia, ingat dia aja kita udah jengkel, ya Pak ya? Jengkel saudaraku. Nah, apalagi kalau lihat dia, saya bolak-balik gini-gini. Nah, tetapi itu masa lalu, itu sudah diselesaikan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi saudaraku, ini ada orang yang berusaha menutupi, ya. Kelihatannya senyum, ramah, tapi di dalamnya lagi on fire. Lagi menyala-nyala di hati. Nah, terus saudaraku yang kedua apa? Saudaraku, di sini ada orang yang mempertahankan kepahitan itu. Dia tahu dia pahit, dia tahu dia kecewa, dia sakit
saudaraku ya maksudnya. Jadi dia bilang, enggak, pokoknya sampai mati juga saya tidak akan mengampuni. Nah, ini orang-orang yang memegang kuat-kuat kepahitan itu. Dan yang ketiga saudaraku, ada orang yang tidak menyadari juga, ya kan? Dia pikir itu biasalah, kan namanya juga kan kita masih manusia, ya toh? Biasalah kita marah, kita kecewa sama seseorang itu, ya itu biasa. Jadi dia anggap biasa. Padahal saudaraku itu ada akar. Namanya akar, semakin dibiarkan semakin lama, maka dia akan semakin kuat ke dalam. Ya Pak ya? Tanpa kita sadari semakin membelenggu kita dan membuat hidup kita ya tidak bisa maksimal. Nah, saya ingat kesaksian dulu kami pernah bersama peneliti saya, masih di Yulong dulu kayaknya. Kita layani ada satu anak yang punya kepahitan yang dia simpan sudah bertahun-tahun. Ya, karena dia kepahitan sama mamanya. Mamanya itu selingkuh, dan ketika gara-gara selingkuh itu bapaknya sakit dan bapaknya meninggal. Dia simpan bertahun-tahun, dia begitu marah sama mamanya. Dan waktu dilayani pelepasan, saudaraku, dia mengalami kelepasan. Dia apa? Dia muntah darah, saudaraku. Itu keluar seperti gumpal-gumpal darah. Nah, itu akibat, saudara, begitu banyak orang yang menderita sakit apa itu dari apa? Kepahitan, saudaraku. Kecewa, ya, saudaraku. Saya mau katakan bahwa, ya, kita manusia ini ya tidak ada kita yang kebal dengan yang namanya kepahitan tadi. Tetapi firman Tuhan mengajar jangan sampai tumbuh. Amin. Jadi ketika ada yang mengecewakan kita, ada yang menyakiti hati saudara dan saya, ada yang membuat mungkin kita diperlakukan tidak adil, jangan biarkan itu mengendap di hatimu, karena dia bisa berakar kuat ke dalam. Tetapi mari segera kita mau bertindak untuk kita berkata tidak boleh tumbuh. Amin. Dengan cara apa? Kita melepaskan pengampunan. Ya, saudaraku, saya punya kesaksian di banyak. Saya bersyukur waktu siapin firman itu, Tuhan tuh selalu kasih saya kesaksian. Hari Kamis lalu kalau nggak salah, ya, mam saya ada di rumah dan dia buat sesuatu yang menjengkelkan saya, saudaraku. Ya, saya jujur, saya bukan malaikat, saudaraku. Saya juga bisa jengkel, ya. Sekalipun tiap pagi saya saat teduh, tapi saya tahu itu apa? Itu Tuhan punya, itu rencana Tuhan. Amin. Dan saudara, ketika saya jengkel, ya, siang-siang begitu, aduh, saya tahu saya tidak boleh jengkel. Saya masuk dapur, saya bergumul, saya bahasa roh, Tuhan tolong, aku tidak mau, aku lepaskan pengampunan. Tapi begitu lihat lagi dia keluar, hati saya masih jengkel, saudaraku. Ya. Dan waktu saya itu ya saya terus bergumul. Akhirnya saudaraku, puji Tuhan, sampai saya masak, saya bahasa roh sampai gemetar saya, saudaraku, itu gorengan apa ya? Sudah ya, apa sih? Saya begini sampai gemetar, saya berperang gitu loh. Maksudnya saya nggak mau kalau lihat majikanku hatiku itu jengkel gitu. Saya mau hatiku pulih seperti biasanya ketika saya lihat dia, rasa sayang, rasa kasih, itu yang keluar. Dan puji Tuhan, saudaraku, itu belum beres juga. Saya masih bawa nasi keluar, saya taruh sup depan dia. Dia bilang, dia begini, saya cuek aja. Ya, sama sejengkel, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, saya terus berperang. Akhirnya waktu malam dia datangin saya, dia bilang, Andi, besok saya mau ke kantor, siapin saya lunchbox ya. Saya langsung jawab juga dengan sweet. Saya bilang, yes, gitu loh. Jadi saudaraku, itu kenapa? Karena itu perjuangan. Saya menceritakan bahwa memang itu adalah butuh tekad, butuh perjuangan. Dan saya terus berjuang. Saudaraku, saya tidak mau membiarkan kejengkelan saya itu berakar di hati saya. Jadi kalau saudara lihat majikanmu jengkel, berarti di hatimu tuh ada akar baik. Lihat temanmu jengkel, ini kok lihat lagi ini salah, itu Roh Kudus ajarin saya. Karena saya ini sudah berjuang bagaimana, kok saya lihat dia saya masih jengkel. Roh Kudus bilang masih ada perang sampai betul-betul saudaraku saya mengalami kemenangan.
puji Tuhan ya. Nah, jadi saudaraku di sini saya kembali tadi bahwa ada 3 hal yang pertama saya nggak tahu. Ayo, biar Roh Kudus mengingatkan kita. Saudara dan saya di posisi mana? Apakah kita orang yang punya sakit hati, punya kepahitan tapi kita tutupi? Kita pura-pura, ya, seperti nggak ada apa-apa. Atau yang kedua, saudaraku, kita mempertahankan. Saudara bilang, tidak, pokoknya tidak. Saya sudah terlalu sakit dibuat dia, enak aja saya mau ampuni. Ya? Ataukah mungkin saudara seperti tadi, tidak menyadari, kita menganggap itu hal yang biasa. Tetapi sesungguhnya, tadi kita membaca bahwa akar pahit itu tumbuhan yang beracun. Kalau kita biarkan, maka saudaraku, itu akan membuat kita ya menjadi, hidup kita tidak menjadi yang seperti yang Tuhan mau. Saudara dan saya diutus Tuhan untuk apa? Hari-hari ini kita dipanggil Tuhan membawa dampak. Amin. Menjadi berkat. Nah, bagaimana kita mau membagikan yang baik? Di dalam kita ini ada racun, ya. Dan saya percaya orang yang hatinya pahit, bisa itu apa? Perkataannya juga bisa pahit, ya Pak ya. Makanya saudara, saya bolak-balik ingatkan ya. Kalau ada teman-teman mungkin di Facebook yang kalau dia ngomong itu pahit-pahit terus, ya. Kalau dia komen tuh menyakitkan, kalau orang bilang nyelekit ya. Ya, itu jangan dibully, kasihan saudaraku ya. Harusnya itu di inbox, didekati, kamu ada apa? Karena orang, firman Tuhan kan berkata apa yang keluar dari mulut kita itu sumbernya dari perbendaharaan hati. Ya. Kalau hati kita penuh sukacita, hati kita bersih, tidak mungkin kita maki-maki orang. Ya. Tidak mungkin kita negatif thinking. Biasa, saya perhatikan. Karena saya sudah bolak-balik melayani orang pelepasan. Orang-orang yang punya kepahitan itu, dia itu cenderung untuk menyakiti orang lain. Ya. Dia suka menyinggung dan rasanya ketika dia bisa menyakiti orang lain, dia rasa puas. Jadi saudaraku, mari kita mau belajar siang hari ini ya, supaya jangan sampai saudaraku di sini ya, ada akar pahit di dalam hati kita. Kenapa saudaraku, saudara dan saya tidak perlu ada akar pahit? Coba kita buka Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Terus sampai kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Jadi maksudnya di sini di ayat 30 bahwa pada waktu saudara dan saya ya ada akar pahit, itu sama dengan kita apa tadi di ayat 30, mendukakan Roh Kudus, saudaraku. Nah, jadi saudara dan saya, kebayang nggak kita bisa datang nyanyi Lord I love you Lord, I love you Lord with all of my heart, I love you Lord. Tuhan tuh kira-kira sambut nggak di bangku? Tapi kalau ada kepahitan, Tuhan bilang Amin. Yang benar aja, ya kan? Karena dikatakan pada kepahitan, kegeraman, kemarahan itu mendukakan Tuhan. Kalau saya tanya di sini berapa banyak yang mengasihi Tuhan, pasti semua angkat tangan. Dan saya tahu persis ketika kita mengasihi seseorang, kita paling jaga jangan sampai kita mendukakan dia. Iya Pak ya? Contoh mungkin orang tua kita. Kalau kita sayang sama orang tua kita, kita berusaha mengelola kata-kata kita. Sekalipun mungkin itu salah, marah kita, tapi kita berusaha jangan sampai perkataan kita menyakiti hati orang tua ataupun anak. Itu pengalaman saya, saudaraku. Ya, saya sayangi mereka. Dan ketika pun itu mereka buat itu sesuatu yang saya nggak suka misalnya, tetapi saya berusaha, pokoknya saya nggak mau mendukakan hati mereka. Nah, jadi saudara, mari kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, harusnya tidak boleh ada akar pahit di dalam hati kita, ya. Karena itu ada mendukakan Tuhan, ya. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua,
Kita buka Matius 5 ayat 22 sampai 24. Tuhan berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Lanjut. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, jadi saudaraku di sini, kalau kita ada kepahitan, ya, maka saudaraku ini, ya, persembahan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Wow. Jadi saudara, sekalipun kita datang membawa persepuluhan, membawa uang, membawa apapun, tenaga, semua talenta kita beri kepada Tuhan, tetapi pada waktu kita masih menyimpan kepahitan, kemarahan, kegeraman, kekecewaan, pada waktu kita datang Tuhan bilang, tinggalkan dulu, pulang, pergi berdamai dulu. Maksudnya di sini, kenapa saudaraku? Karena Tuhan tidak pernah, ya, mencari persembahan. Dia mencari penyembahnya. Amin. Dia tidak melihat apa yang dibawa, tetapi dia melihat siapa yang membawa persembahan itu. Saudaraku, jadi jangan pikir, oh kalau saya cuma bawa sedikit, Tuhan lebih senang kepada yang bisa bawa banyak. Siapa bilang? Sekalipun mungkin kita bawa yang kecil, yang sedikit, tetapi kita datang dengan hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang murni, hati yang tidak ada kegeraman, kebencian, kepahitan, maka itu persembahan yang menyenangkan Tuhan. Amin. Saya ingat saudaraku, anak majikan saya itu, saya tahu dia sayang sekali sama saya, dan dia sering itu kasih saya kado, hadiah. Saudara tahu apa yang dia kasih ke saya itu cuman apa? Kertas-kertas bekas. Dia gunting-gunting, dia tulisi sesuatu. Itu dia kasih saya, bukan main sukacitanya saya. Padahal itu nggak ada nilainya, saudaraku. Ya, itu nggak ada harganya. Itu harusnya dibuang. Tetapi saudaraku, karena saya tahu yang memberi ini adalah seseorang yang mencintai saya. Amin. Begitupun dengan Tuhan. Kita datang, kita gak bisa tipu Tuhan, saudaraku. Ya, Dia lihat hati kita. Waktu kita datang menyembah, kita datang beribadah, kita bawa persembahan kita. Yang dia lihat, yang dilihat Tuhan bukan, oh ini suaranya luar biasa menggema, bagus. Oh yang ini, wah fales nih, ini ditolak, tidak lulus. Bukan, Tuhan tidak begitu. Dia lihat hati saudara dan saya. Amin. Kita datang karena firman Tuhan berkata, Dia mencari penyembah yang benar. Amin. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, saudaraku, ya. Dan selanjutnya saudaraku, yang ketiga dikatakan, ya, kepahitan itu, ya, akar pahit itu. Kita buka Efesus kembali tadi, Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Buka. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, ya. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi saudara, tadi dikatakan di sini firman Tuhan, saya mau katakan di sini bahwa yang ketiga itu ketika kita menyimpan akar pahit, maka apa yang terjadi itu akan merusak hubungan kita dengan sesama. Ya, Pak ya. Begitu banyak rumah tangga hari-hari ini berpisah, hancur hanya karena apa? Kekecewaan yang disimpan. Ada masalah yang tidak diselesaikan, ya. Jadi akhirnya apa, saudaraku? Ya, dari pagi sudah nggak ngomong, hari ini nggak ngomong,
suami mungkin tidur di sofa di luar kamar. Besoknya tidak ngomong lagi, suami bisa tidur di tetangga. Coba, ya itu karena apa? Ya kan sofa dulu tuh, keluar kamar dulu. Hari pertama nggak diselesaikan, hari kedua dia keluar rumah. Nah, jadi ini apa? Jadi itu merusak hubungan. Karena kembali tadi bahwa orang yang kepahitan itu cenderung dia suka menyakiti orang lewat perkataan, lewat sikap, apa-apa negatif thinking. Nah, ada nggak? Orang ngomong ini dia tanggapi negatif, dan itu pasti ada kepahitan. Yang model begitu, saudaraku. Nah, jadi saudara di sini, waktu kita ketika saudaraku ini kita pelihara, ya, karena firman Tuhan kita lihat di dalam, coba buka sedikit firman ini, Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Ya, karena saya ngomong bahwa orang yang kepahitan terus cenderung menyakiti orang lain, ayat 32. 106 ayat 32-33. Orang yang kepahitan cenderung untuk membuat orang lain juga pahit, ya. Jadi saya baca ini, mereka menggusarkan dia dekat air meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Ayat 33. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka ini siapa? Bangsa Israel. Nah, kenapa saudaraku ini mereka memahitkan hati Musa dengan saudaraku sikap mereka? Karena dasarnya orang-orang ini punya kepahitan. Ya, mereka mengalami tekanan hidup di Mesir, ya, diperlakukan tidak adil sebagai budak, dan itu bisa membuat hati jadi pahit. Sehingga sikapnya selanjutnya ketika dia dipimpin oleh Musa, dikatakan mereka memahitkan, ya, hatinya Musa, saudaraku. Jadi hati-hati, kalau kita simpan kepahitan dalam hidup kita, kita bisa juga tanpa sadar membuat orang lain jadi pahit. Kalau orang sudah jadi pahit, berarti kita sudah tidak menjadi berkat lagi lewat kehidupan kita. Saya berdoa pagi hari ini biar saudara, ya, kita menangkap pesan ini sehingga apapun itu masa lalu, kejadian apapun, mungkin berapa puluh tahun lalu atau mungkin tadi pagi, mari saudara, kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Dan yang keempat saudara apa? Kenapa saudaraku tidak boleh ada akar pahit? Karena Amsal berkata, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Jadi kalau kita tidak menjaga hati, membiarkan akar pahit di dalam hati kita, maka itu akan bermasalah, mendatangkan masalah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hubungan kita tadi dikatakan apa? Hubungan kita dengan Tuhan jadi rusak, hubungan kita dengan sesama jadi rusak, terus kita menjadi apa? Cuma satu hubungan yang terjalin manis dan mesra. Hubungan sama iblis. Iya loh. Kan ada tiga nih. Ya. Kan kita Tuhan, sesama, dan iblis. Kalau sama Tuhan rusak, sama manusia rusak, wah, yang tepuk tangan, yang menari itu pasti iblis. Ya. Dan saya percaya di sini tidak ada yang mau berkawan dengan iblis. Amin. Amin. Nah, mari saudaraku, sebelum, ya, saya akan membagikan sedikit bagaimana supaya saudara saya lepas. Ada video mungkin akan ditampilkan. Kita akan saksikan dulu, ini kisah nyata saudaraku. Ya. Kalau mungkin saudara, mari selama firman ini disampaikan, saya tidak tahu keberadaan saudara. Mungkin saudara pernah disakiti, dikecewakan, difitnah segala macam, tapi mungkin tidak seberat dengan apa yang akan kita nonton, ya. Ini adalah kisah nyata, tetapi dia bisa melepaskan pengampunan. Ada yang telepon bilang katanya Happy kecelakaan. Saat tiba di lokasi kejadian,
Handoko menemukan putrinya Happy terbujur di dalam mobil Teddy, teman pria Happy yang mengajaknya nonton malam itu. Malam itu juga, Happy dilarikan ke rumah sakit. Happy, cepat ke rumah sakit, Happy, cepat dikit. Saya bawa ke rumah sakit langsung ke Graha Medica. Dari situ kita turunkan, ternyata memang sudah tidak ada. Happy Trinita, putri bungsu keluarga Handoko ini, baru menginjak usia 18 tahun ketika maut menjemputnya. Sosoknya yang lincah dan periang membuatnya disukai keluarga dan teman-teman. Namun sayang, di usianya yang belia, Happy tewas secara mengenaskan oleh teman dekatnya sendiri yang sudah dikenalnya sejak kecil. Dengan alasan mengajak nonton, diam-diam Teddy sudah merencanakan akan memperkosa Happy begitu orang suruhannya berhasil membius Happy dengan berpura-pura menjadi perampok. Namun di luar dugaan, zat kloroform yang dipakai untuk membius ternyata membuat korban tewas seketika itu juga. Saya berada di Medan pada saat itu, saya nggak berada di Jakarta. Saya mendapat telepon jam 11 malam dari adik saya. Dia telepon saya, dia mengatakan, kapan kakak pulang? Kenapa? Dia bilang nggak ada apa-apa, cuman Happy sakit opname. Saya merasa bahwa ada sesuatu terjadi dengan anak saya. Saya hanya bisa menangis berlutut berdoa, mohon petunjuk apa yang terjadi di rumah, apa terjadi dengan Happy. Saya begitu kaget dan tertegun bahwa Tuhan memperlihatkan satu peti jenazah putih dan foto putri anak saya di depan itu. Hanya satu yang aku minta, apabila penglihatan yang tadi kau berikan benar, Tuhan beri kekuatan pada saya. Setibanya di Jakarta, Inge seperti sedang bermimpi di siang bolong. Saya melihat anak saya terbujur benar-benar di peti jenazah putih dan foto di depannya. Semua mengira bahwa saya datang pasti nangis terguling-guling histeris ya. Tapi air mata saya udah habis pada saat di Medan dan di dalam pesawat mengalir terus air mata. Begitu saya melangkahkan kaki ke Jakarta, Roh Kudus bekerja, Tuhan menggenapi janjinya, menguatkan saya. Pemirsa, skenario pemerkosaan yang justru menyebabkan nyawa putri tercinta mereka melayang sangat memilukan hati Handoko dan Inge istrinya. Lalu bagaimana reaksi mereka ketika mereka mengetahui bahwa anak mereka tewas justru di tangan seseorang yang sudah sangat mereka kenal? Pemirsa, langsung kita saksikan bersama kelanjutan kisahnya berikut ini. Kepergian Happy menjadi pukulan berat buat keluarga Handoko. Teddy dan dua orang temannya berhasil diamankan dan diancam hukuman penjara. Keluarga Teddy mencoba untuk jalan damai. Beberapa kali keluarga Teddy berusaha menemui orang tua Happy untuk minta maaf, namun selalu gagal. Mereka bilang, ya inilah yang mungkin yang terbaik. Saya bilang, bagaimana kok bisa terbaik kan gitu? Hah? Anak kita dibunuh orang kok, ya meninggal, kok inilah yang terbaik gitu kan? Jadi saya ini nggak habis pikir gitu. Teman-teman saya katakan, kamu harus berdoa dong untuk Teddy supaya kamu mengampuni. Enak ya yang mengatakan begitu. Tapi untuk kita sungguh-sungguh untuk berlutut mohon berdoa sama, aduh sulit mau kita untuk mengatakan Tuhan ampuni Teddy. Hampir setiap malam saya sulit tidur. Seperti melihat televisi aja kehidupan anak saya tiap hari. 6 bulan hidup dalam tekanan, atas saran putranya, Inge akhirnya membuat keputusan, yaitu melepaskan pengampunan untuk pembunuh putrinya. Saya katakan, Pak, mungkin saat ini kita harus mengampuni. Saya katakan, mungkin saat ini kita jadi keluarga kacau, gak damai sejahtera karena kita belum bisa ngampuni dia. Kenapa setiap malam kita doa, Tuhan juga belum jawab. Hati kita selalu, seperti gak damai sejak anak kita pergi itu. Keputusan Inge dan suaminya ternyata masih harus diuji. Tuhan itu mau benar-benar melihatkan apa benar you ngomong mengampuni dari hatimu atau dari mulutmu saja. Nah, sekarang anaknya pun dibawa di depan mata saya. Datang dia, saya suruh masuk. Begitu masuk saya sampai ini kaki kita ini gemeter, tidak bisa jalan. Begitu ketemu anaknya saya peluk. Mungkin dari situ inilah jadi kuasa Tuhan luar biasa. Jadi saya ini betul-betul
bisa mengampuni mereka. Saya peluk, saya nangis. Ini luar biasa Tuhan pakai. Nah, setelah itulah saya plong. Jadi saya enggak ada beban lagi. Tuhan menolong saya menempatkan diri saya. Teddy itu anak saya pada saat itu. Kita mengampuni Teddy bukan saja kita memulihkan orang, menolong orang lain, tapi memulihkan diri kita sendiri. Teddy dan kedua temannya akhirnya dibebaskan dari tuntutan. Sejak itu, hari-hari berkabung keluarga Handoko berganti menjadi hari-hari yang penuh pengharapan. Karena saya mengampuni orang yang membunuh anak saya, batin saya juga Tuhan pulihkan. Tuhan beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudaraku, bagaimana kita melepaskan pengampunan? Apa yang sudah dialami oleh keluarga Pak Handoko ini bukan sesuatu yang mudah. Anak perempuannya harus dibunuh, dan apa sikap dia? Dia mengampuni, ya. Kenapa dia bisa? Yang pertama saya mau katakan Ibrani 12 ayat 15, ya. Saudara, kita apa? Datang kepada kasih Kristus. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Karena saudaraku, untuk melepaskan pengampunan itu, saya mau katakan itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Apalagi itu kalau sudah terlalu menyakitkan kita, saudaraku. Tetapi percayalah, pada waktu kita datang kepada Yesus yang punya kasih yang tanpa batas, saudara dan saya akan diberi kekuatan. Amin. Kita dimampukan seperti keluarga Handoko tadi. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kasih sehingga mereka boleh menerima kasih yang tanpa batas, sehingga dia juga boleh mengasihi si pembunuh anak itu. Dia melepaskan pengampunan, saudaraku. Dan saudaraku, dia melangkah lebih jauh lagi. Karena pengampunan bukan sekedar di mulut, ya. Bukan kita ngomong saya sudah mengampuni, sudah. Tetapi harus ada tindakan. Amin. Saudaraku, di sini kita melihat pengampunan. Kita semua tahu bahwa kepahitan, akar pahit itu adalah sampah, sesuatu yang tidak berguna. Berapa kali dalam hidup kita tahu barang itu sudah nggak berguna, ya, sudah kita tidak pakai, tapi kita sayang untuk membuang. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman apa enggak. Saya punya. Sudah taruh di buka pintu, nanti saya mau buang, nggak tega, bawa lagi masuk. Padahal itu sampah sebenarnya. Saudaraku, mari kita hari ini kita mau buang semua kemarahan. Ya, firman Tuhan, buang itu dari antara kamu. Siapapun saudara sakit hati, kecewa, mungkin sama saya, sama Kak Feli, sama pelayan jemaat, atau mungkin sama papi mami, atau sama keluarga, siapapun, sama majikanmu. Hari ini bereskan di hadapan Tuhan. Jangan bawa pulang kembali akal yang pahit itu. Amin. Mari kita mau bertindak, saudaraku, ya. Karena pengampunan itu butuh tindakan. Ya, saya minta terus WL naik, musik mungkin sudah mulai jalan, saya sudah mau masuk, ya, mengakhiri khotbah ini, terus mengalir. Saudaraku di sini, jadi mari jemaat Tuhan. Saya merindu mengajak kita semua pada siang hari ini. Kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Apapun kemarahan, apapun kekecewaan, jangan biarkan masa lalu yang pahit membuat engkau pahit, ya, membuat masa depanmu pahit. Dengar, siang hari ini di tempat ini ada Tuhan Yesus yang punya kasih yang berlimpah-limpah, kasih yang tanpa batas. Kalau engkau mau, engkau datang kepada Dia. Saya tahu tidak mudah, tidak mampu kita dengan kekuatan kita, tapi kita mau datang kepadanya. Dan kita percaya Dia akan memberikan kita kekuatan.